Oke, halo semuanya. Selamat datang kembali di channel Trade Stock ya. Balik lagi bersama saya Rahadi. Kembali di video rekomendasi mingguan. Ya, kembali ya. Kali ini saya akan memberikan rekomendasi saham lagi untuk minggu depan ya. Periode tanggal 19 sampai dengan 23 Februari tahun 2024. Sebelumnya, terima kasih banyak ya buat teman-teman yang udah support channel ini dengan cara like, comment, dan juga di subscribe. Jangan lupa ya dinyalakan loncengnya supaya nggak ketinggalan video menarik kita selanjutnya. Oke, sebelum masuk ke rekomendasi minggu depan, saya mau mengingatkan ya buat kalian yang mau trading bareng sama kita atau trading masih sendiri, kalian bisa dapetin rekomendasi saham menarik setiap harinya. Kalian bisa dapat Zoom edukasi, televoice, dan live trading bareng. Kalian bisa buka rekening KB Palburi Sekuritas ya di cabang Trade Stock dengan minimal deposit hanya 5 juta saja dan aktif trading di sana. Lalu kalian akan mendapatkan grup VIP khusus nasabah. Nah, kalau mau buka akun langsung saja ya, klik link yang ada di deskripsi atau langsung hubungi admin kita di nomor 085158550463. Oke, langsung aja ya. Kita sebelumnya lihat IHSG dulu ya. IHSG satu minggu kemarin lumayan bagus ya, plus 1,39%. Nah, gimana untuk rekomendasi kita di minggu lalu? Yang pertama kita lihat dari Medco. Nah, Medco ini sebenarnya masuk ke swing juga ya, swing kita di premium. Nah, hari Senin pas banget ya, ini memang ada area support di 1100. Nah, ini mulai rebound. Nah, pas closing di 1200. TP 1 udah lewat, TP 2 1240. Area sini ya sepertinya menurut saya pribadi ini akan sampai ya ke TP 2. Kalau kalian mau bersabar lagi, mau hold mungkin minggu depan, harusnya ini masih menarik sampai dengan area 1250 ya, bisa sampai situ. Nah, sekarang jaga aja area support terdekatnya di 1180 sampai 1170. Nah, seperti itu ya. Jadi supportnya agak dinaikin untuk menaikkan area trailing stopnya. Jadi stop lossnya naik. Jadi kita let your profit ya, mainnya seperti itu. Oke. Nah, kemudian Medco selamat ya. Saham yang kedua yaitu ada Raja ya. Ya, Raja kurang bagus ya, seperti yang tak bilang. Nah, ini ada di support. Ini low risk saja ya kemarin. Kalau kita mau buy ya udah buy, tapi ini low risk. Kalau jebol supportnya, nampas banget hari Selasa 13 Februari langsung jebol support, breakdown ya udah langsung kita cut aja ya. Ya minus sekitar 3% atau 2%-an lah. Nah, ini potensi akan turun ya. Jadi tunggu aja di area 1000, jangan buru-buru juga karena ini ada descending ya. Tunggu area 1000, kalau siapa tahu di area tersebut berhasil rebound ya. Itu Raja. Oke, next yang terakhir ini Era belum jalan ya, belum kemana-mana. Ini closing di 442 ya, masih area buy kita ya, buy 440 sampai 458. Ini masih area buy. Jadi ya kalian kalau misalkan mau stop loss ya paling kalau kalian beli dia di atas sini ya mungkin minus 1 sampai 2%. Kalau mau stop loss ya silahkan di stop loss, ganti dengan saham baru di minggu depan. Atau kalau kalian masih mau hold ya boleh-boleh aja untuk simpen untuk lanjut di minggu depannya kayak gitu. Itu bebas aja ya. Oke, Era ya masih belum kemana-mana seperti itu. Oke, gimana untuk rekomendasi minggu depan? Sebelumnya kita lihat dulu composite-nya dulu ya. Composite-nya IHSG kita. Oke, nah IHSG kita udah berada di area resisten ya. Kalau kita buat nih area resisten, ini area supportnya. Nah, ini ya IHSG sideways saja ya di area 7100 sampai dengan 7300 ya kalau range-nya yang agak besar. Nah, ini pertama reject. Nah, ini kemarin sempat reject juga. Banknya masih cukup oke ya, flow-nya masih cukup oke. Nah, sekarang support terdekat di area sini ya. Minornya support terdekatnya 7200. Dia closing 7335 ya, 72 sampai 7250 lah area support IHSG ya. Secara kalau menurut saya pribadi ya, untuk break ini ya ada potensi, tapi mungkin potensinya agak sedikit kecil ya. Tapi melihat memang flow-nya dari asing ini masih menarik sebenarnya. Dari big bank kalau kita lihat ya, BBCA itu sampai 10.000, BMRI, BNE. Jadi memang banking ini masih sangat menopang ya, seperti itu. Beda halnya kalau waktu naik di sini ESG-nya kan ditopang sama saham brand. Yang mana saham brand sekarang udah mulai reversal ya. Mungkin dia teknik naik masih, tapi ya technical rebound aja seperti itu. Nah, jadi memang sekarang masih ditopang sama banking ya. Overall sebenarnya masih selamat dia sideways. Kalau misalnya dia koreksi deket-deket 7200 atau sampai bahkan maksimal sampai 7100 harusnya nggak apa-apa. Itu IHSG masih bagus-bagus saja seperti itu ya. Oke, lihat kita rekomendasi saham yang pertama itu ada Breeze ya.
Oke, nah Breeze nih memang overall masih sangat uptrend ya, cukup uptrend sekali. Saya ingat banget terakhir itu waktu tak rekom Breeze tuh terakhir di sini ya. Waktu itu di grup premium ya, kita rekom di sini sampai dengan area 2000-an. Nah, itu kita habis nih dia sampai 2000 2100. Waktu itu saya habis, nah turun, wah ternyata dia buat higher high lagi. Wah, ternyata memang inflow-nya ini masih cukup bagus sekali di Breeze. Nah, kalau kita masuk ke time frame lebih kecil 4 jam. Nah, ini kita main pelannya aja ya, atau yang dekatnya. Ini di sini ada satu support kelihatan terketahan terus ya Breeze-nya ya. Di area-area 22 ya 2270 sampai 2300. Nah, ini area-area sini kelihatan tertahan terus. Next kalau ini dijebol mungkin nanti nextnya bisa ke area sini ya 2160. Nah, yang mana kalau misalkan turun sampai sini nih lumayan ya, tapi kalau sampai sini nih low risk jadi 2%. Nah, ini kita manfaatin aja ya karena kita cuma main 1 minggu, jadi kita mainnya pendek. Di sini udah entry Breeze closing dia 2330 sampai 2270 sampai 2330. Stop lossnya 2250 aja ya, 2250. Nah, ini kan lumayan. TP1 high-nya ya 2330, high-nya 2400. TP1, TP2 2500 ya. Ya, secara melihat tren biasanya gini, saham-saham yang naik kayak gini orang tuh udah jarang males masuk ya. Memang karena kenapa? Karena wah nyangkanya udah tinggi. Tapi kan selama dia masih buat higher high, selama dia masih buat higher low, itu ya udah masuk aja, nggak jadi masalah. Karena suatu tren itu sebenarnya nggak gampang berubah trennya. Karena melihat flow-nya juga di Breeze masih cukup menarik, masih sangat akumnya masih solid. Jadi ya udah nggak ada salahnya kita coba, kalau yang belum punya barang kita ambil di area sini, beberapa kali tertahan kelihatannya di area atas. Kalau dia breakdown memang ya udah kita cut dulu, nanti kita tampung mungkin area-area bawahnya lagi. Seperti itu. Oke, itu untuk Breeze. Yang kedua itu ada Pegas. Nah, Pegas ini kelihatannya seperti menarik ya. Di sini dia mulai kelihatan area-area tertahan ya. Nah, kalau kita lihat buat 1150 ini sebenarnya sebelumnya kan ada resisten ya. Resisten yang mana berhasil di break. Nah, ini menarik nih, menarik dia beberapa memang udah dia 1150 ini tertahan jadi cukup bagus. Nah, kalau kalian sadar mungkin ya, di sini tak gambarin dulu. Nah, ini ada bahu kiri, ini kepalanya. Nah, mungkin ini sebagai bahu kanannya. Nah, kayak gitu kan. Ini bahu kiri, kepala, bahu kanan ya, inverted head and shoulder, yang mana merupakan satu pola reversal dari pola pembalikan ya, reversal pattern. Pas banget nih. Yang awalnya bearish atau downtrend tiba-tiba muncul pola ini dan dikonfirmasi neckline-nya di breakout. Nah, selama di atas neckline-nya harusnya masih valid pola ini. Dan kalau kita ngomongin target dari kepalanya, kita pindahin ke area sini ya, memang area-area sini ya, area-area nah area-area sini, area-area resistennya nih. Nah, area-area 1250, 1255 seperti itu. Tapi pasti kalau Pegas itu karena pergerakan yang enggak terlalu cepat ya pasti butuh waktu untuk sampai area sini ya. Nah, mungkin 1-2 minggu bisa seperti itu. Nah, oke, kita lihat 1175 ya. Kita buat trading plan-nya dulu. Kita nggak usah jauh-jauh ya, di sini aja di bawah. Pegas entry 1150 sampai 1175, dia kita cut loss aja kalau misalkan sebenarnya low sini tuh jauhan ya. 150, 1130 ya. Kita cut loss di 1130. Kalau dia turun sini oke. Nah, TP1 kita lihat 1215. R1-nya, R2-nya langsung di sini aja ya. 1250-nya. Nah, itu untuk trading plan dari Pegas ya. Next, saham yang ketiga saya lihat dari EBT ini, PGO lumayan menarik karena kalau sebenarnya yang paling kencang tuh Arko-nya ya. Kalau kita lihat Arko-nya, nah ini dia OTW ATH lagi ya di kemarin tuh sempat nyentuh 1000. Memang ada angka psikologis, jadi lumayan kencang ya ini Arko-nya. Nah, ini PGO-nya masih C2 saja. Jadi EBT tuh biasanya dia kan suka bareng ya. Nah, ini tapi PGO-nya masih C2, terlihat dari flow-nya juga masih cukup oke kalau kita buat atau area resisten.
Nah ini resistennya, ini supportnya. Nah ini juga merupakan saham, salah satu saham di grup premium ya. Kita buy itu waktu dia turun di sini nih, area 1160, pas banget di deket-deket area supportnya kayak gitu. Nah kalau sekarang ya nggak jadi masalah sih, kita masih floating profit ya 2-3%. Jadi ini pun masih menarik ya, kita 1205 sampai 1145, 1205 1160 ya, area buy-nya 1160 sampai 1205, stop loss-nya 1150, dan R1 ya sampai sini aja 1250. Nah 1250, R2-nya resisten kedua 1310 ya. Ini memang 1310 nih kelihatannya agak-agak keras nih memang area sini. Ya 1310 sampai 1340 sebenarnya area resistennya. Oke, itu dia 3 rekomendasi saham kita untuk minggu depan ya. Sekali lagi rekomendasi ini sifatnya disclaimer on. Kalau kalian merasa cocok silahkan di analisa ulang. Kalau nggak merasa cocok silahkan di skip aja. Segala informasi ini saham yang ada di sini bentuknya hanya informasi saja. Jadi seluruh tanggung jawab atau keputusan jual beli ada di tangan investor pribadi seperti itu. Oke, jadi terima kasih yang udah nonton sampai akhir. Jangan lupa di like, komen, dan juga di subscribe. Jangan lupa dinyalakan loncengnya ya supaya nggak ketinggalan video menarik kita selanjutnya. Dan jangan lupa join di Telegram channel kita, linknya ada di deskripsi, dan follow juga Instagram Tradestock di @tradestock.id, linknya juga ada di deskripsi, semua lengkap. Jadi tinggal dicek aja. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga 3 saham ini bisa kasih kita cuan. See you.